Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang eh, tertimpa musibah segera terselesaikan, dan yang tertimpa dalam masalah hutang mudah-mudahan segera terselesaikan hutangnya dan kalian bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ya, belum sukses segera sukses dan segera mendapatkan apa yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kan beberapa waktu lalu saya sering cerita tentang Mbah Kidir ya teman-teman. Sekali lagi, saya tidak bilang Nabi Kidir, itu salah tegaskan. Saya bertemu Mbah Kidir, entah Mbah Kidir itu siapa ya, hanya saya yang tahu kan gitu loh teman-teman. uh, Teman-teman, kemarin tuh saya itu sedihnya tuh gini loh teman-teman. Ada salah satu orang datang ke sini itu dia itu ingin mencari anak dari temennya, teman-teman, dari anak temennya itu sudah hilang selama sehari. Terus dia beliau ini datang ke sini, kebetulan dia tentara. Pagi jam 7 tuh dia datang kemari. Dia bertanya, "Mbak, ini anak ini di mana ya, sampean tahu ndak?" gitu loh teman-teman. Terus saya bilang, aduh, seketika waktu saya lihat itu dari fotonya itu, saya ngelihat anak itu sudah terlentang di bawah air teman-teman. Saya bilang, "Mas, mohon maaf ya mas, ini anak sudah ndak ada." Saya bilang, nggak tahu nggak ada apa enggak, mudah-mudahan ada yang segera menolong. Yang jelas anak ini ada di dalam air, saya gitu teman-teman. Anak ini atau tenggelam di dalam air, tapi mudah-mudahan segera ada yang menolong, saya bilang gitu kan teman-teman. Nah, saya bilang, "Ini itu loh mbak, sudah sehari yang lalu hilang," kata gitu. "Coba mas saya lihat, rumahnya tuh deket sungai," saya bilang. "Oh iya, tapi agak jauh mbak, agak deket banget tuh." "Nggak, pokoknya anak ini ada di dasar sungai," saya bilang. Terus akhirnya masnya ini, oh ya, telepon kan sama keluarganya, telepon di sini. Terus saya ngomong, "Pak, ini mohon maaf anaknya ada di dasar sungai, mudah-mudahan ada yang segera menolong." Akhirnya dilakukan pencarian teman-teman, pencarian. Jadi masnya ini datang ke tempat saya, terus saya tuh ditanya, saya tuh bilang gini, "Mas, mudah-mudahan nanti sebelum duhur atau enggak sampai sore sudah ketemu," saya bilang gitu, "dan mudah-mudahan ada yang menolong," kayak gitu. Terus akhirnya dicari teman-teman, dicari. Saya kan nggak ngikutin beritanya, saya nggak tanya sama masnya ini. Terus pas maghrib, sepupu saya ini bilang gini, "Mbak, ada bocah tenggelam nih mbak di daerah Masaran," gitu kan. Terus saya bilang, "Oh, itu yang tadi pagi dibawa ke sini, itu anaknya Pak Tentara," saya bilang. Oh iya mbak, "Tapi udah ketemu tadi masa?" saya bilang gitu kan. Terus saya nelfon lah sama masnya ini, namanya Mas Agus. Tuh saya tanya, "Mas Agus, gimana mas, udah ketemu anaknya mas?" "Oh iya mbak, benar kata mbak sih, anaknya ada di eh, dasar sungai dan meninggal." Saya harus kaget, innalillahi ya mas, turut bela sungkawa, saya gitu. Terus saya tuh sedih teman-teman, sedihnya gini, ketika saya melihat seseorang ini membawa foto, jadi membawa foto ataupun membawa gambar atau video, saya tuh tahu tentang kehidupan mereka, tuh tahu kayak ada klise gitu loh teman-teman, kayak ada film yang berjalan di depan mata saya itu. Terkadang itu ketakutan terbesar pada saya itu seperti itu. Jadi ketakutan itu, saya lihat tanah ini sudah berada di dasar laut, di dasar sungai, dan saya tidak mampu menolong. Itu yang menjadi kesedihan terbesar bagi saya itu. Jadi
satu ya ngomong sama Mas, maaf ya Mas, saya nggak bisa nututi, saya bilang gitu. Terus oh enggak apa-apa Mbak, namanya musibah, kita juga datangnya telat, kita sudah sehari baru kesini toh Mbak. Enggak Mas, tapi saya ngelihatnya tuh kasihan, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya saya sarankan untuk Mas Agus ini, Mas Agus minta tolong ini ya Mas Agus, eh, nanti keluarganya suruh nyekar di mana anak itu ditemukan, saya bilang gitu kan teman-teman. Oh iya Mbak, nanti saya telepon, soalnya itu juga teman saya, eh, sama-sama tentara, Mas Agus dengan juga tentara kan gitu. Oh iya Mas, kenapa saya suruh nyekar teman-teman? Karena gini loh, ketika orang yang meninggal secara tidak wajar, ibaratnya itu entah kecelakaan, entah tenggelam, pokoknya secara meninggal secara tidak wajar, itu korenya itu seakan-akan dia tidak akan terima teman-teman. Dia tidak akan terima bahwasanya tubuhnya ini hilang. Ibarat kata itu kayak hilang terpaksa gitu loh teman-teman. Hilang karena ya mungkin karena ini memang takdirnya harus meninggal, tapi kan ini hilangnya tuh terpaksa gitu. Jadi koren ini akan terus mencari wadahnya gitu teman-teman, terus mencari wadahnya, terus akhirnya koren ini kalau nggak diangkat atau tidak disandingkan dengan wadahnya, itu akan ngeramjang. Ngeramjang tuh gentayangan gitu. Jadi selama ini kalau orang berbicara bahwasanya oh saya ketemu si A, padahal si A sudah meninggal, saya ketemu sama si B, itu sebenarnya bukan rohnya teman-teman, itu bukan rohnya. Karena roh ketika meninggal dia itu mutlak kembali kepada Allah kan gitu. Terus kalau korin itu dia akan ada di dunia ini selama dunia ini belum kiamat kan gitu. Makanya saya bilang Mas, tolong sekar sama larung baju yang sering dipakai sama dia. Karena apa? Kenapa harus pakai baju yang sering dipakai teman-teman? Karena ini korin itu akan memakai baju yang sering kita pakai. Jadi bajunya korin itu ya yang paling kita senengi, yang paling kita selalu pakai itu korin akan pakai itu. Nah, akhirnya Mas ini ya mengiyakan. Terus jadi saya tuh sedihnya itu di situ ketika saya melihat itu posisi sudah tidak bernyawa, itu yang membuat saya tuh kayak dek gitu loh teman-teman. Mending saya nggak ngelihat sekalian ya gitu, karena apa, saya nggak bisa menolong kayak gitu. Terus setelah itu kan ini kejadian tuh mirip dengan sepupu saya itu pernah meninggal di apa namanya kolam renang Intan Pari Karanganyar teman-teman. Intan Pari Karanganyar waktu itu tuh saya posisi ada di Jakarta, dikabari terus lek Mbak, namanya kan Pur gitu loh, Purwanto meninggal Mbak, tenggelam. Tapi saya tuh kan nggak terima temen, nggak terimanya nih, ini anak meninggalnya tuh nggak wajar di kolam renang ini, nggak wajar gitu loh teman-teman, nggak wajar. Terus akhirnya saya apa namanya saya kan belum bisa pulang ya, belum bisa pulang. Terus akhirnya ketika saya bisa pulang, saya datengin lah kolam renang itu. Saya datengin kolam renang Intan Pari itu, saya meditasi. Porinya dia tuh masih ngambang di situ tuh, masih ngambang. Dan kalian tahu enggak, itu yang bikin saya nyes, satu sampai nangis tuh, dia bilang gini, Mbak, aku kan gak salah ya Mbak, kata gitu. Mbak Sri, aku kan gak salah ya Mbak, kata gitu. Aku pengen Bali Mbak, aku pengen pulang, kata. Aku pengen pulang Mbak. Terus saya bilang, iya Le, nanti kamu tak antar pulang, saya bilang. Kamu tak antar pulang Yole, saya bilang gitu kan teman. Iya Mbak. Ternyata ya kalian percaya atau tidak, dia tuh meninggal di situ tidak wajar. Tidak perlu saya ceritakan karena itu tidak wajar. Terus akhirnya saya berjuang teman-teman.
saya berjuang di situ mengembalikan Korin itu ke tempat peristirahnya di makamnya teman-teman. Akhirnya saya saya tuntun ini teman-teman, saya tuntun, saya bilang, Le, ini rumahmu, ini wadahmu ada di sini, saya bilang gitu. Wadahmu sudah ada di sini, kamu sih tenang, saya bilang gitu. Kamu tenang, kamu jangan lari ke sana ke sini, saya bilang. Kamu jangan lari ke sana ke sini. Nanti kamu di sini oleh wadahmu di sini, kamu sih tenang, saya bilang gitu. Dia tuh senyum sama saya teman-teman, saya senyum sama saya, terus seperti mengangguk mengerti gitu loh. Akhirnya setelah itu ibunya tuh sering ngimpi kalau anaknya tuh dibangunin rumah yang bagus banget, bagus. Terus kadang ibunya tuh kalau sedang susah kayak gitu, kayak ngimpi gitu ditemuin sama anaknya ini, kadang ditemuin pemuda kan ganteng gitu. Ini ada Korin. Ada satu kejadian lagi, itu di daerah Boyolali, teman-teman, di daerah itu sama kejadian, dia meninggal tidak wajar. Terus ibunya kan kesini ya, namanya kehilangan anak yang sudah dewasa yang biasa membantu ibunya, otomatis shock ya teman-teman, shock. Dan otomatis ibunya ini kayak orang, ya namanya kehilangan gimana ya teman-teman. Akhirnya ibunya tuh kesini, terus ibunya itu saya lihat kan fotonya, saya bilang, Bu, mohon maaf Bu, ini saya lihat ada di gang, ada di sebelah rumah tuh ada gang kecil, itu dia tuh kesenggol-senggol teman-teman, Korinnya tuh jadi sering kesenggol, ketabrak gitu teman-teman, ketabrak. Terus ibunya tuh di sini nangis kenceng teman-teman, nangis kenceng. Terus ibunya ini bilang, ya Allah Mbak, itu kan jalan waktu terakhir dia itu muntah di situ, katanya. Dia tuh di situ tuh muntah-muntah Mbak. Dan itu memang jalan menuju ke pabriknya, karena ibunya ini punya usaha pabrik bikin underwear gitu loh teman-teman. Di situ Mbak, ya Allah Lele, kamu di situ. Terus saya bilang gini, Bu, nanti saya usahakan untuk saya pindah ke dia ya Bu, saya bilang itu. Oh ya Mbak, tolong ya Mbak, tolong. Terus saya tanya tuh Korin tuh, saya panggil temen, saya panggil, kamu mau pindah enggak gitu. Iya Mbak, saya di sini sakit gitu, karena sering tertabrak. Dan saya nggak tahu karma apa yang dilakukan masnya ini. Jadi ketika saya pindah itu, dia nurut teman-teman, dia enteng gitu. Nggak tahu karma apa yang, kebaikan apa yang dia berbuat. Ketika saya pindah dia bilang gini, kamu nurut ya, saya bilang, kamu nurut, kamu saya pindah ya, saya bilang gitu. Iya Mbak, iya kata gitu. Terus dia tuh milih satu ruangan teman-teman, satu ruangan itu tempat setrika baju dulu. Saya bilang, Mbak, aku mau di situ, karena kalau di situ nggak ada orang lewat ya Mbak. Oh, kamu mau di situ? Iya katanya. Yowes, kamu di situ ya, karena wadahmu sudah tidak ada. Kamu kalau mau pulang ke tempatmu, maksudnya ke makam itu loh, ke makam itu kamu ke situ katanya. Iya Mbak, katanya gitu. Terus itu bilang gini, Mbak, ibuku kan belum ikhlas sama kepergianku toh Mbak, kata gitu. Saya punya baju Mbak, bajunya diminta ya Mbak, kata. Sekarang udah dipakai sepupuku, diminta ya Mbak, kalau ibuku kangen suruh buat kemul, kalau ponakanku ini sakit buat kemul, kata gitu.
Akhirnya saya bilang sama ibunya saya kabari, Bu, mohon maaf Bu, masnya ini bilang sama saya untuk bajunya agar diambil gitu. Katanya bajunya dipakai sama saudaranya, saya bilang gitu kan teman-teman. Ibunya nih nangis kejer teman-teman, nangis. Oh iya Mbak, itu ada kaos satu lorek-lorek hitam itu yang dibawa kemana-mana Mbak. Kalau ngirim barang, kalau emang tuh kaosnya Mbak, kaosnya. Eh, saya bilang diminta aja ya Bu, nanti bawa ke sini. Saya bilang. Akhirnya ibunya itu bawa kaos itu teman-teman. Terus saya panggil Korin itu, saya tanya, yang ini bajunya. Dia ngangguk gitu. Oh ya udah, nanti saya bilang ke ibumu untuk disimpan ya. Ngangguk lagi. Dan terkadang gini loh teman-teman, saya tuh karma baik apa yang terjadi pada Korin itu. Korin itu ada yang susah untuk dibawa pulang, ada yang dengan tenang itu dia ngikutin apa yang saya perintahkan gitu. Wallahu alam. Dan beberapa kali ini seperti yang di Boyolali, keponakan saya sama anak ini nih, mereka itu tenang gitu teman-teman, nggak banyak berontak. Kadang Korin itu kan dia bisa lari ya, dia bisa lari, jadi kita akan kesusahan untuk megang dia. Nah setelah itu pada akhirnya sampai sekarang tuh yang di Boyolali itu ibunya sudah merasa senang, merasa bahagia, terus usahanya juga udah mulai bangkit lagi. Jadi seperti itu. Nah pasti ada orang tidak akan percaya dengan apa yang saya ceritakan, tapi ini nyata dan itu terjadi. Kalau teman-teman ada yang nggak percaya, ya kesini tadi tak buktikan. Boleh tanya sama keluarganya yang sudah meninggal itu gitu. Jadi ini bukan untuk saya menyombongkan diri, kita edukasi bahwasanya roh dan Korin itu beda. Korin itu dia akan berada di dunia ini selama belum hari kiamat. Kalau roh itu setelah orangnya meninggal, dia akan kembali ke Gusti Allah gitu loh temennya. Oke teman-teman, akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita selalu berbuat baik teman-teman, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke jalan yang lebih mudah gitu teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bagi kalian, sukses buat kalian, segera terlunasi utang-utang kalian, segera diberikan momongan, segera diberikan kemudahan, segera diberikan jodoh sejati, jodoh dari Allah, dan segera dimudahkan. Dan yang sedang dalam tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan kemudahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga amal kalian menjadi jariah kalian. Amin, amin ya robbal alamin.